Gimana kabarnya? Sehat hari ini? Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan kita semua, menjaga iman kita, dan menjaga imun kita. Amin ya robbal alamin. Oh ya, pada video kali ini aku nggak pengen banyak ngomong sih. Aku cuma pengen nunjukin prestasi dari beberapa anak muda Indonesia. Kalian pengen lihat? Penasaran kan? Ini dia. Luar biasa nggak sih prestasinya? Keren kan? Kira-kira kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang, kira-kira Rasulullah bakal applause kita nggak sih? Kira-kira Rasulullah bakal seneng nggak sih melihat tingkah laku kita hari ini, melihat yang mungkin menurut kita ini adalah prestasi kita? Kira-kira Rasulullah bakal ridho nggak sih dengan apa yang kita lakukan hari ini? Mohon maaf, mungkin kita dengan yang goyang-goyang depan kamera, kita main TikTok, terkhusus bagi seorang muslimah, kira-kira kalau Rasulullah ada di zaman sekarang dan para sahabat ada di zaman sekarang, kira-kira mereka ridho nggak sih? Kira-kira mereka bakal, wah luar biasa si Fulan, luar biasa si Fulanah. Mari kita tanyakan itu pada diri kita masing-masing. Saya juga akan tanya pada diri saya. Ya mungkin bagi kita ini adalah sebuah prestasi, sehingga kita dengan bangganya memamerkan diri kita, kita rela kemudian menggadaikan aurat kita hanya demi sebuah ketenaran. Mohon maaf. Coba sekali-kali kita bertanya pada diri kita, kira-kira apa yang kita lakukan ini bermanfaat nggak sih untuk diri kita dan orang lain? Kira-kira sekali-kali aja deh kita tanyakan pada diri kita, Allah ridho nggak sih dengan apa yang saya lakukan hari ini? Karena teman-teman sekalian, segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, sekecil biji zarah pun kita lakukan, itu pasti akan ditanya kelak oleh Allah. Karena satu riwayat mengatakan, tidaklah bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Tuhannya sebelum dia akan ditanya mengenai 4 hal. Salah satunya, umur kamu gunakan untuk apa selama ini? Kira-kira kita mau jawab apa? Akankah kita menjawab, selama ini saya gunakan untuk pacaran, saya gunakan untuk mengidolakan orang-orang kafir, saya gunakan untuk kemudian main TikTok, goyang-goyang depan kamera? Emang itu jawaban terbaik? Gak mungkin kan kita mau bohong di hadapan Allah? Gak bisa, kita gak bisa berbohong. Mulut kita dikunci. Apa yang kita lakukan selama ini, organ tubuh kita yang selama ini diam, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semua akan berbicara dan menjadi saksi di hadapan Allah. Apa yang kemudian mampu berbicara hari ini, kelak nanti di akhirat tidak akan mampu berbicara. Hei, lu juga pendosa kali, gak usah sok nasihatin kita. Iya, stop ya. Aku tahu, aku memang seorang pendosa. Kita semua adalah pendosa. Kita nggak akan pernah bisa luput daripada kesalahan, tapi tidak akan menggugurkan kewajiban seorang hamba untuk mengingatkan sesama manusia, walaupun dia adalah pelaku maksiat, walaupun dia adalah seorang pendosa. Kita sadar, kita tidak akan luput dari kesalahan. Sedikit-sedikit kita pasti akan melakukan dosa, dan itu akan mudah. Tapi tidak ada salahnya untuk kembali kepada Allah. Tidak ada salahnya untuk kembali kepada jalan taat. Allah selalu membuka pintu taubat untuk hambanya. Cuman kitanya aja yang gak mau datang kepada pintu taubat itu. Kita gak mau menjemput rahmat dan hidayahnya Allah. Kita kadang-kadang lupa, bahkan selalu menjadikan saya belum dapat hidayah sebagai alasan pembenaran kita. Apakah layak seorang muslim mengatakan saya belum dapat hidayah, tapi selama ini kamu kemana aja? Ada kajian, teman-teman kamu ngajak kamu dalam kebaikan, kamu menolak dengan beberapa alasan, dengan beberapa argumen. Apakah itu yang namanya belum dapat hidayah? Sejatinya kamu udah dapat hidayah, cuman kamu menolak. Sadar gak sih? Dan satu hal yang perlu teman-teman semua pahami, bahwasanya video ini saya buat adalah terkhusus untuk diri saya sendiri, nasihat untuk saya sendiri, tamparan untuk saya pribadi. Ketika satu waktu saya terbersit akan melakukan hal itu, maka video inilah yang akan menampar saya. Maka saya akan terus menonton video ini sehingga terus menasihati saya. Lin, masa iya kamu melakukan maksiat itu sementara kamu pernah menasihati orang lain? Apakah pantas kamu melarang orang lain bermaksiat sementara kamu
justru melakukan maksiat itu. Kuncinya simple. Ketika kita melaksanakan perintah Allah dan kita senantiasa berusaha menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah ridho Allah kita dapatkan. Goyangan TikTok yang kita lakukan selama ini, coba berhenti pelan-pelan, karena kita sebagai seorang muslimah terkhususnya, kita punya maruah, izzah dan ifah yang mesti untuk kita jaga sebagai seorang muslimah. Sebab tidak layak seorang muslimah melakukan, mohon maaf, goyangan-goyangan di depan kamera. Jangankan seperti itu, kita berjalan lenggak-lenggok saja nggak boleh. Kemudian kita mungkin yang pacaran dengan rasa bangga, entah ikhwan ataupun akhwat, udah stop. Cinta sejati tidak akan ada dalam hubungan pacaran, semua ada dalam hubungan pernikahan. Oleh sebab itu, pembuktian cinta pastilah melalui jalur pernikahan, bukan jalur pacaran. Begitupun dengan mereka yang mengidolakan orang-orang kafir. Udah, stop. Cinta tidak bisa disandingkan antara yang hak dan yang batil. Kita mencintai Rasulullah, di samping itu mencintai orang-orang kafir, gak bisa. Maka dari itu, cinta kita cukup satu, Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.